Kembali ke Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan Nabi Muhammad dalam 60 menit. Nabi itu kan umurnya 63, diceritakan dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahil, nggak bisa. Saya hanya menyampaikan sekelumit 0, sekian persen. Terus kalau kami mau tahu lengkapnya Nabi Muhammad itu gimana Pak Ustadz? Kitab yang paling rendah namanya Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis oleh orang India. Pemenang lomba nulis cerita tentang Nabi Muhammad diikuti lebih dari 50 negara. Pemenang juara satunya bukan Mesir Al-Azhar, pemenang juara satunya India. Ini sekarang anak kita kalau ditanya apa yang kau tahu tentang India? Apa yang kau tentang India? Padahal India ulama-ulama besar yang luar biasa. Apa judulnya Pak Ustadz? Ar-Rahiq Al-Maktum. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bagus. Saya ada di rumah kemarin, saya beli pas ada waktu kosong baca. Saya nggak mau gara-gara ini lalu semua pegawai besok sibuk baca. Pas ditanya gimana laporan tentang Indonesia hari ini, kami lagi baca buku Pak. Kalau ada waktu kosong pulang ke rumah baca. Andai tidak terbaca pun insya Allah kita sudah mewariskan sejarah kepada anak kita. Nanti ketika kita sudah mati, anak kita buka-buka lemari mau merapikan, dia lihat ada buku, nangis dia ngelihat buku itu. Mama, kenapa dia nangis? Plastiknya belum dibuka. Dia tahu ayah ibunya sibuk untuk mencari nafkah untuk dia. Kita husnuzon. Ustadz, saya kalau Ar-Rahiq Al-Maktum sudah baca. Saya mau yang tingkat tinggi Pak Ustadz. Ditulis oleh cendekiawan non-muslim. Namanya siapa? Namanya adalah Karen Armstrong. Karen Armstrong seorang biarawati perempuan. Lalu kemudian dia menjadi penulis buku. Dialah yang menulis buku History of God, sejarah Tuhan. Habis itu dia tulis History of Prophet Muhammad, peace be upon him. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang nulis kehebatan Nabi Muhammad orang Islam ya biasa aja, tapi ini bukan Islam. Dia mengungkapkan bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100 tokoh dunia yang nulis namanya Michael H. Hart. Judul bukunya 100 Ranking Influential Person in History. Ternyata kalau kita habis sarapan nasi uduk ini lancar bahasa Inggris. 100 ranking dunia, Nabi Musa ada, Jesus Christ ada, Siddhartha Gautama ada, Abraham Lincoln ada, tapi yang dia buat nomor 1 adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku-buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka tinggal kita baca. Diadakan bedah buku ini untuk mengenal. Jangan sampai anak kita nanya, mama, Nabi Muhammad itu siapa? Ayahnya Abdullah, emaknya Aminah, lahir tahun gajah. Jangan tanya-tanya lagi. Banyak tanya, itu orang Yahudi. Jelaskanlah tentang Nabi kita. Kalau kita tidak jelaskan tentang Nabi kita, nanti anak kita lebih kenal Ipin Upin daripada Hasan dan Husain. Nanti anak kita lebih kenal. Tapi saya nggak bisa juga ngejek, karena anak saya pun di rumah itu kalau dia lagi suruh sholat ya Sami, sholat, nggak mau sholat. Tapi kalau udah saya gelar sajadah, lalu di belakangnya saya susun Naruto, Spiderman, Hulk. Ah sudah, makmum udah siap, maju semangat ya imam. Ada. Terus dia nanya, mereka ini Pak udah mualaf semua saya. Ya kita dengan bahasa anak-anak. Jadi jangan ibu sangka, jangan bapak sangka karena saya ini ustadz, lalu saya ngomong dengan anak dengan bahasa ustadz. Ya nggak begitu. Nggak biasa saya pulang. Saya ceramah ini cuman Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalau Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah sebagai seorang ayah. Saya gendong anak saya. Kalau dia pipis saya ganti pempesnya. Kalau dia saya berpikir sekali lagi. Gitu. Jangan bayangkan Ustadz Somad ini kan Ustadz, lalu kalau saya pulang ke rumah anak istri saya tunjuk, ya ayyuhalladzina amanu. Enggak begitu juga kali. Nah jadi bersikaplah. Memang di sini ibu adalah ASN, pegawai hebat. Derajatnya tinggi, kerja di mana? Badan Intelijen Negara. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, katakan ke suami, memang aku ini Badan Intelijen Negara, tapi di rumah ini kau adalah imamku sayang. Begitu. Jangan. Saya ini sebetulnya mewakili suara laki-laki yang teraniaya. Ada ya satu fakta yang mau saya sampaikan, boleh?
Kalau suami itu merasa dirinya tidak punya apa-apa, tidak berdaya, itu berpengaruh pada psikologisnya. Akhirnya dia merasa down, dan puncak dari tekanan psikologis, nanti pistol airnya tidak meletus. Saya malu mengucapkan ini di depan bapak-bapak jenderal, tapi saya mau rumah tangga kita tetap baik, walaupun profesor doktor, walaupun dokter spesialis, walaupun uangnya banyak. Maka katakanlah pulang nanti, you are my hero, begitu. Tapi kalau ibu, kakak-kakak lalu mengatakan, aku pegawai, aku orang badan intelijen negara, kalau kamu macam-macam, semua yang ada di WhatsAppmu sudah ada di sini, dia langsung meninggal. Maka jangan heran kalau ada laki-laki itu diam aja. Memang laki-laki nggak berkata-kata, langsung meninggal. Sayang, ini slip gaji, ini tabungan, semua milik. Jangankan uang ini, jangankan SKA, SN, PNS ini, nyawa aku berikan padamu. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup cuma satu. Apa itu, Dek? Mencintai. Begitu. Ini kayaknya Ustaz Somad udah banyak dapat bisikan. Saya termasuk ustadz yang nggak bisa dibisik-bisiki. Karena yang membisik itu adalah alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Makanya kalau ada teman yang suka bisik-bisik, itu berarti kalau yang berbisik ke telinga kita jin, itu bisa kita usir dengan ayat kursi. Tapi kalau yang berbisik ini nas, kursinya sekalian. Kalau yang berbisik ke telinga kita ini jin, kita bacakan Yasin, wal Qur'anil Hakim. Tapi kalau manusia kita bacakan, dia tiap malam Yasinan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan perhitungan, penuh dengan kecerdasan. Ketika perang Uhud, perang Badar, perang yang paling menggentarkan. Kenapa? Karena pasukan Nabi cuma 300 sekian, sedangkan pasukan musuh ribuan. Apa yang dilakukan Nabi? Yang dilakukan pertama bersama sahabat adalah memasang kemah di tempat oase. Nggak bisa gali sumur. Di mana persediaan air? Oase. Di situ ada oase, tempat air, berkemah di situ. Berkemah di tempat oase berarti sudah menang 1-0 karena persediaan air sudah kita kuasai. Kalau mereka mau mengambil air, bayar. Sekarang, kalau dulu tidak bisa ngambil air karena air sudah kami kuasai. 2. Besok pagi habis sholat subuh, Nabi menyusun pasukan. Di mana Nabi menyusun pasukan? Di tempat terbit matahari. Ini matahari terbit dari sini, Nabi susun pasukan. Orang musuh terlambat. Lalu mereka nyusun barisan di depan. 2-0 mereka kalah. Kenapa? Karena kalau melawan matahari, matanya silau. Kacamata hitam belum ada. 2-0. 3-0. Nabi tahu berapa jumlah mereka. Dari mana Nabi bisa tahu jumlah mereka? Kata Nabi, malam-malam amati kalau ada mereka yang nyuri air. Tengah malam ada satu orang nyuri air, tangkap. Pas ditanya, berapa pasukan kamu? Saya nggak bisa jawab. Kenapa kamu nggak bisa jawab? Saya tukang masak. Ternyata dia bukan tentara, dia tukang masak. Dia bilang saya nggak tahu. Kamu masak satu hari berapa ekor kambing, berapa ekor lembu, berapa ekor unta? Dia sebutkan, saya masak kambingnya sekian, lembunya sekian, untanya sekian. Nabi langsung mikir, kalau kambingnya sekian, lembunya sekian, untanya sekian, berarti pasukannya sekian, kita siap menghadapinya. Jangan menghadapi musuh dengan mata yang rabun. Terus Ustadz datang berani ceramah ke Badan Intelijen Negara, ini apa persiapan Ustadz? Beberapa sahabat saya sudah kirim WhatsApp duluan. Ustadz Somad, kantor BIN sudah aman. Siapa mereka Pak Ustadz? Mereka adalah sahabat-sahabat saya yang waktu saya keliling se-Indonesia. Waktu dulu mereka menjadi Dandim, mereka menjadi Kapolres. Ternyata mereka sekarang sudah bekerja di sini, walaupun mereka tidak pakai peci merah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya tausiah ini jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 11 kurang 20. Artinya saya sudah ngomong 55 menit. Tapi rasa saya, nggak tahu perasaan Bapak ya. Rasa saya baru ngomong beberapa menit aja rasanya. Padahal ini saya kalau ngomong itu Bapak Ibu, saya lihat bagaimana audiens. Saya sudah ngomong 55 menit, yang kakak-kakaknya tetap fokus, yang laki-laki juga fokus. Apakah ini karena diawasi CCTV? Allah malam, tapi rasanya nggak ada. Kenapa mereka begitu serius?
Saya husnuzon aja ya, husnuzon. Ini memang mereka betul-betul mau ngaji. Di tempat lain kadang saya baru ceramah 15 menit langsung seperti ilmu padi, makin berisi makin menumpuk. Kadang baru saya ceramah 10 menit langsung keluar kuda Nil. Saya Pak, Ibu, pernah saya ceramah 5 menit. 5 menit ceramah saya tutup, saya pulang. Kenapa? Ya saya kehilangan mood. Tapi hari ini, padahal ini hari terakhir saya dari mulai hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, habis ini dari sini nanti ke KPK, habis itu saya ke airport pulang, ini sudah tinggal 5 watt lagi ini sudah. Tapi saya justru semangat. Kapan Ustadz ceramah yang paling gak semangat? Waktu ada satu daerah saya ceramah pas menjelang kultum buka puasa. Itu memang hilang semua. Kita udah berapi-api mereka semuanya. Ngelihat kita macam ayam goreng gitu. Walau polisi, walau tentara, walau jaksa, walau hakim, tapi dia tetaplah tubuhnya terdiri dari darah, dari daging, dari kuku, dari bulu, jantungnya tetap berdegup dan berdetak. Dia tetap manusia, punya rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Apa yang membuat kita kuat? Yang membuat kita kuat tidak lain adalah zikir kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berangkat dari rumah, aku sebagai seorang abdi negara, tugasku adalah mengumpulkan informasi, menganalisa, memberikan kepada kepala negara untuk 2, peluang dan ancaman terhadap negara. Yang kulakukan ini adalah amal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata. Bapak yang bekerja lembur, nanti ditelepon sama istri, di mana sayang? Ibadah. Kalau mati dalam membela negara ini adalah mati syahid, insya Allah, amin. Mama, ya, kata Ustadz Somad kalau mati membela negara ini mati syahid. Mudah-mudahan papa mati syahid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di balik laki-laki yang gagah perkasa ada perempuan yang luar biasa. Perempuan itulah yang menenangkan hati dan jiwa bapak. Aku sedang berjuang, aku sedang bertarung, ancamannya adalah nyawa. Maka wahai kakak-kakak, wahai istri-istri yang ada di rumah, ikhlaskanlah suamimu ini untuk mengabdi menjaga negara. Insya Allah, Allah menjaga Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Di mana letak jantung yang mengalirkan darah ke otak, ke mata, ke kepala, ke tangan, ke kaki? Nih, berdegup dan berdetak. Biasanya kalau mikrofonnya mahal itu bisa kedengaran detaknya. Itu jantung yang normal. Tapi ada jantung yang nggak normal. Biasanya jantung nggak normal itu disebabkan oleh 3. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo, yang ketiga Pak Ustadz ceramah di bin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Pejamkan mata, tarik nafas panjang, hembuskan, amati nafas, kosongkan pikiran, kosongkan. Datang wajah istri, nggak jadi fokus. Hilangkan semua masalah, fokus, kosongkan. Bagaimana ketika sedang kosong itu tiba-tiba datang malaikat maut? Mati kita. Ditanya sama malaikat, marabbuka, kosong. Jangan pernah kosong. Saya nggak pernah kosong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Hanya saja zikir itu ada yang di lisan, ada yang di qalbi. Kalau lagi nggak ada orang, ya kita zikir la ilaha illallah. Pas lagi ada orang, ya kita tetap ngobrol, tapi di dalam tetap la ilaha illallah. Ini kadang orang ini baru-baru tobat, baru hijrah, pas lagi ada orang, la ilaha illallah. Pas nggak ada orang, main game. Apa ini? Gitu. Tapi saya nggak mau juga gara-gara ini lalu nanti Pak Jenderal mengadakan rapat masing-masing divisi dan sektor, ditanya bagaimana laporan tentang keamanan negara kita. La ilaha illallah. Bagaimana visi misi ke depan Indonesia Emas 2045? Kita serahkan semuanya pada Allah, Pak Jenderal.
Ini bukan ajaran Islam. Islam itu penuh dengan strategi, Islam itu penuh dengan intelijensia, Islam itu penuh dengan target-target. Ketika menggali parit, paculnya itu kena dengan batu, memancar cahaya. Apa kata Nabi? Pada pancaran cahaya, kulihat kalian sudah menguasai Yaman. Pada pancaran yang kedua, aku lihat kalian sudah menguasai Rum. Pada pancaran yang ketiga, aku lihat kalian sudah menguasai negeri Syam. Apa kata Nabi? La taftahunnal Konstantinia, kalian akan menguasai Konstantinopel. Visi misi 2045 Indonesia emas. Begitu. Berapa tahun baru dikuasai Konstantinopel? Dikuasai Konstantinopel 700 tahun setelah Nabi meninggal oleh seorang anak muda umur 19 tahun, namanya Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih sang penakluk, barulah dikuasai. Tertulis di pintu masjid Konstantinopel Hagia Sophia, la taftahunnal Konstantinia, kalian akan menguasai Konstantinopel. Visi misi ke depan. Makanya sekarang saya ketemu dengan anak-anak pesantren, taman ini mau kemana? Saya serahkan pada Allah. Datang 10 anak pesantren ke rumah, gurunya ngomong, tolong Ustadz berikan pembekalan mereka. Saya tanya satu-satu, kau mau kemana? Ya bagaimana nasib aja Pak Ustadz, saya suruh pulang semua. Nggak ada yang bisa dikasih pembekalan. Islam ini akan maju dengan program, dengan visi misi, dengan pemikiran. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Saya tutup sebelum doa dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.